Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya masih diberi kesempatan untuk membuat video ini yang insya Allah akan mendapatkan ilmu bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Elvira, saya dari kelas 10E. Di sini saya akan membahas tentang proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Apakah kalian pernah mendengar siapakah sosok Utsman bin Affan itu? Ya, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan julukan Zunnurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Beliau mendapatkan julukan ini karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Beliau juga mempunyai sifat yang dapat kita contohi, yaitu sifat taatnya, kedermawannya, dan keimanannya. Baiklah, kita telah memasuki inti pembahasan kita. Bagaimanakah proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga? Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi. Sebelumnya, Umar telah menetapkan sebuah majelis syura yang terdiri dari 6 orang untuk memilih siapakah penerus atau pengganti dari beliau. Setelah melalui musyawarah yang panjang dan mendalam, akhirnya Utsmanlah yang ditunjuk sebagai penerus dari Umar bin Khattab. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah ketiga pada usia 70 tahun, yang menjadikannya khalifah tertua dalam sejarah Khulafaur Rasyidin lainnya. Terus, apa alasan para majelis syura memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab? Ya, karena Utsman bin Affan dikenal dengan pribadi yang taat beragama, dermawan, dan memiliki integritas yang tinggi. Beliau juga merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan termasuk ke dalam golongan As-Sadiqun, yang berarti para sahabat yang pertama kali memeluk Islam. Apa saja yang dilakukan beliau selama masa pemerintahannya? Utsman memimpin selama 12 tahun, menjadikannya khalifah dengan masa pemerintahan terpanjang di antara Khulafaur Rasyidin lainnya. Masa pemerintahannya ditandai dengan perluasan wilayah Islam, pengembangan ekonomi, dan penyebaran Islam di berbagai penjuru dunia. Baiklah, kita telah berada di penghujung pembahasan ini. Kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan, Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah ketiga melalui musyawarah yang melibatkan majelis syura yang terdiri dari 6 orang sahabat Nabi. Utsman bin Affan dipilih karena reputasinya yang baik, yang dikenal dengan pribadi yang taat, dermawan, dan memiliki integritas yang tinggi. Pemilihan ini menandai tonggak penting dalam sejarah Islam, menandai berakhirnya masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan dimulainya masa pemerintahan Utsman bin Affan. Segala permohonan maaf dari saya apabila ada salah kata, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ladang ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.